di tengah kesibukan hidup. Setiap orang berhak mendapatkan layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Kami memahami, mengurus perceraian bukanlah perkara mudah. Bukan hanya soal dampak psikologi, tapi juga soal waktu, jarak, dan biaya. Tahun ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan elektronik akta cerai dan elektronik putusan. Sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen penting ini secara mudah, kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu lagi kembali ke pengadilan hanya untuk mengambil akta cerai dan salinan putusan. Cukup akses secara online, lebih efisien, lebih sederhana, lebih cepat, dan tentu saja biaya lebih ringan. Inilah bentuk nyata komitmen kami, menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk semua lapisan masyarakat. Elektronik akta cerai dan elektronik putusan, langkah kecil untuk perubahan besar dalam pelayanan hukum di Indonesia. Panduan Pengambilan Akta Cerai Elektronik atau EAC. Lakukan registrasi akun menggunakan data yang sama saat mendaftar perkara. Pilih jenis registrasi, apakah sebagai kuasa hukum atau pihak berperkara. Masukkan nama, nik, nomor telepon, dan email. Pastikan semua data ini sesuai dengan data yang terdaftar pada saat pendaftaran perkara. Masukkan kode unik yang diminta, lalu klik daftar. 2. Aktivasi akun. Setelah registrasi berhasil, Anda akan menerima email verifikasi dari alamat email resmi EAC Mahkamah Agung. Email tersebut akan berisi link aktivasi akun, username, dan password EAC Anda. Klik link aktivasi dalam email untuk mengaktifkan akun Anda. 3. Login dan pengambilan dokumen. Setelah akun aktif, login ke laman resmi eac.mahkamaagung.go.id menggunakan username dan password yang telah Anda terima. Setelah berhasil masuk, periksa menu produk pengadilan. Pilih opsi e-akta cerai untuk melanjutkan proses pengambilan. Lakukan generate virtual account untuk pembayaran biaya akta cerai elektronik. Anda akan menerima nomor pembayaran EAC dan lakukan pembayaran sesuai nomor pembayaran yang diberikan. Setelah pembayaran berhasil terverifikasi, link unduh dokumen akta cerai elektronik akan muncul. Klik link tersebut untuk mengunduh dan menyimpan akta cerai Anda. Halo Sobat Peradilan, saat ini mengambil akta cerai sudah jauh lebih mudah, cepat, dan tanpa antri. Dengan layanan elektronik akta cerai, Anda bisa mengunduh akta cerai langsung dari rumah atau dimanapun Anda berada, cukup lewat handphone atau komputer. Pertama, lakukan pendaftaran akun EAC dengan mengklik tautan yang telah dikirim oleh Mahkamah Agung atau kunjungi website elektronik akta cerai. Setelah itu, klik pendaftaran akun dan isi form yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pembuatan akun, seperti pada gambar, email, dan nomor handphone Anda tidak terdaftar dalam register, silakan mengisi formulir pada link atau langsung melalui barcode yang ada di gambar. Langkah pertama,
klik link, pilih menu pengajuan akun EAC, lalu isi form sesuai dengan data Anda. Masukkan nomor perkara, nama pihak, NIK sesuai dengan KTP, email, lalu nomor handphone Anda. Verifikasi identitas Anda dengan mengambil foto, lalu masukkan file KTP Anda. Setelah semua kolom terisi, klik submit permohonan dan selesai. Data akan masuk ke database Pengadilan Agama Kalianda dan akan dilakukan pemrosesan 1x24 jam. Setelah permohonan diterima, Anda dapat melakukan pembuatan akun. Selain menyediakan layanan permohonan pembuatan akun elektronik akta cerai, Sidina juga menyediakan fitur permohonan pengambilan akta cerai yang dapat memudahkan Anda dalam pengambilan akta cerai di tempat terdekat dari tempat tinggal Anda. Pertama, masuk ke link Sidina, lalu klik formulir pengambilan. Isi data diri Anda sesuai dengan kolom yang ada pada formulir. Isi nomor perkara, nama pihak, NIK KTP, nomor HP, lalu alamat Anda. Verifikasi identitas Anda dengan mengambil foto diri, lalu masukkan file KTP Anda. Selanjutnya, isi tanggal permohonan, pilih tempat pengambilan, tanggal pengambilan, lalu waktu pengambilan. Jika akta cerai diambil oleh kuasa, isi data diri kuasa, masukkan nama kuasa, alamat kuasa, lalu pilih hubungan kuasa. Jika semua kolom sudah terisi, klik submit permohonan. Tahukah kamu sekarang Pengadilan Agama Kalianda mempunyai loket layanan prioritas sebagai wujud kepedulian dan komitmen terhadap prinsip pelayanan prima bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil. 1. Alur pendaftaran perkara dan pengambilan produk pengailan bagi kaum rentan. Setibanya di pengadilan, pengunjung prioritas akan diberikan kartu pengunjung prioritas oleh Satpam. Kemudian Satpam akan memberitahukan terkait kedatangan kelompok prioritas ke petugas ruang tunggu. Tugas ruang tunggu mengambil antrian meja pelayanan prioritas dan mengarahkan ke ruang PTSP. Petugas memanggil sesuai antrian loket pelayanan prioritas dan menyambut pihak dengan berdiri dan menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, santun dan mempersilahkan pihak untuk duduk. Kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran perkara pihak sesuai dengan checklist. Petugas melaksanakan pelayanan pendaftaran perkara pihak. Setelah semua proses selesai, petugas menyerahkan amplop surat gugatan surat permohonan yang sudah diberi nomor perkara kepada pihak kelompok prioritas. Jika kelompok prioritas ingin mengambil produk pengadilan, petugas loket akan mengecek persyaratan pengambilan produk pengadilan seperti salinan putusan atau penetapan atau akta cerai. Petugas memproses permohonan pengambilan produk, kemudian pihak menerima produk pengadilan, salinan penetapan atau putusan atau akta cerai sesuai dengan permohonan. Setelah semua kebutuhan kelompok prioritas terpenuhi dengan baik, petugas ruang tunggu PTSP mengantarkan pihak menuju pintu keluar ruang tunggu. 2. Alur persidangan bagi kelompok rentan. Petugas ruang tunggu sidang menyambut pihak dan mengantarkan pihak kaum rentan ke tempat duduk prioritas. Kemudian, mengecek surat panggilan sidang melalui pendamping atau yang bersangkutan langsung. Petugas ruang tunggu sidang menginformasikan kepada panitera pengganti yang bersidang terkait kedatangan para pihak berperkara yang termasuk kelompok rentan untuk didahulukan persidangannya. Kemudian panitera pengganti melaporkan kepada majelis hakim terkait kesiapan persidangan perkara yang melibatkan kelompok rentan. Dan pihak berperkara yang termasuk kelompok rentan dipersilahkan memasuki ruang sidang. Setelah persidangan selesai, petugas ruang tunggu sidang mengecek hasil persidangan. Jika perkara putus, petugas akan mengantarkan pihak kaum rentan ke loket layanan prioritas PTSP untuk mengecek sisa panjar biaya perkara.
Jika sidang ditunda, petugas akan mengantarkan keluar ruang layanan persidangan.